6 bulan kemudian saya punya kolesterol sampai turunnya luar biasa, Bu. Dari 387 sampai sekarang 130 constant. Saya keliling seluruh Indonesia ke universitas-universitas, minta dah dari mana yang bisa ngajarin saya mengenai tanam hidroponik. Jambu merah itu satu pohon, Bu. Saya bisa panen 40 kilo, Bu. Cuma 2 meter itu tanaman. Gedung tapi asri ya Jul ya? Ya, ini rooftop tapi so green konsep. Dan ini semuanya adalah bisa dipakai untuk wedding organization. Betul, event untuk wedding party atau private party, bagus banget. Kayak di hutan lindung yang ada di dalam gedung. Ini namanya hutan konsep rooftop. Namanya urban farming. Ya, dan kita punya sendiri, misalnya ini nih, apa tuh namanya, cabe, apa ini? Lidah buaya. Lidah buaya. Hai sahabat Yani Rahman, kali ini isi konten saya ingin belajar hidroponik dan saya akan menghadirkan ahlinya praktisi hidroponik dengan Pak Wirawan. Pak, Hai, salam. saya nih ya ada halaman kecil ya Pak ya. Tapi alangkah bermanfaatnya kalau saya mau belajar tanaman-tanaman hidroponik yang sekarang juga lagi viral. Karena saya yakin bahwa kalau kita bertanam juga di rumah, khususnya hidroponik, itu juga bisa membawa manfaat kesehatan kita juga ya Pak. Ini ahlinya untuk meramu apa tadi Pak? Raw food therapy nih. Coba Pak Wirawan cerita dong gimana sih pengalamannya Pak bisa punya knowledge-nya segambreng nih. Ya memang terus terang pada 10 tahun yang lalu saya tuh kena stroke. Kena stroke otak sebelah kiri saya nggak ada saluran darah. Saya keliling dunia untuk cari supaya bisa baikin saya punya otak sebelah kiri itu ada saluran darah baru. Ternyata nggak bisa. Dokter cuma bilang, oke, kalau kamu ini prinsipnya sudah kayak kena stroke, gula darah Anda waktu itu, saya punya gula darah itu tinggi banget, 248. Saya punya kolesterol 387. Saya punya asam urat 15,7, 3 kali lipat daripada normal. Terus obatnya gimana? Satu-satunya harus rubah gaya hidup, gaya makan, gaya tidur. Betul. Nah, karena saya banyak hidup malam selama ini, itu salah benar. Sesudah habis itu, dokter ajarin bilang, udah kamu rubah deh gaya hidup yang baru, gaya makan yang baik. Akhirnya saya belajar ke luar negeri untuk bisa mulai bercoba makan sayur yang sehat. Saya coba makan sayur sehat, makan sayur dan makan suplemen. Tapi masih belinya di luar. Masih beli di luar. Belum ngolah sendiri. Nah dari situ ternyata badan saya banyak kebaikannya. Sesudah kebaikan, saya mau belajar hidroponik. Saya keliling seluruh Indonesia ke universitas-universitas, minta dah dari mana yang bisa ngajarin saya mengenai tanam hidroponik. Waktu itu about 8 tahun, 9 tahun yang lalu masih belum populer, Bu. Padahal nggak ada yang bisa. Akhirnya saya pergi ke luar negeri, saya belajar. Saya belajar hidroponik, dengan di situ saya belajar 30% hidroponik, 30% tanam organik, 30% belajar yang namanya raw food therapy. Dengan raw food therapy itu adalah makan makanan mentah, yaitu dari jus, buah, sayur, sama suplemen yang namanya madu, cuka apel, VCO itu virgin coconut oil ya Bu ya, termasuk garlic. Virgin coconut oil ya? Ya, namanya garlic power dan lain-lainnya.
saya kombinasikan setiap hari saya minum, 6 bulan kemudian saya punya kolesterol sampai turunnya luar biasa, Bu. Dari 387 sampai sekarang 130 constant. 5 tahun. Betul. Jadi sahabat-sahabat Yeni Rahman, kalau kita sakit, kita nggak usah kecil hati ya Pak ya. Jangan. Karena yang paling penting itu pengobatan dari diri kita sendiri. Kemauan sendiri. Kemauan diri kita sendiri, merubah pola hidup kita, Benar. pola makan kita, pola istirahat dan olahraga juga harus seimbang ya Pak. Yes, yes. Terus apalagi Pak, tadi kalau jus-jusan tuh apa? Nah, dengan jusnya itu saya belajar bahwa jus di dalam jus, kalau ramuan itu benar Bu, kita harus makan yang mentah. Jadi waktu kalau kita bilang zaman Adam dan Hawa kan nggak ada obat. Iya. Sakit makan apa? Minum air sama makan buah, makan sayur prinsipnya. Nah inilah yang saya belajar di sana. Saya coba meramuan jus yang tertentu untuk perbaikin. Saya punya 5 organ inti yang di dalam, yaitu lever, paru, jantung, ginjal, hati. Nah itu semua pelan-pelan dengan minum jus setiap hari 1 gelas aja ramuan itu Bisa perbaikin. Saya punya. ya Pak ya? Sekarang udah sembuh dan sehat Pak. Bagus Bu. Pak, tapi kan apakah itu sayuran maupun buah-buahan, itu kan semua tidak terlepas daripada cara menanamnya Pak. Ya. Karena pupuk kan juga salah-salah berbahaya ya buat kita ya Pak. Benar, benar. Itu gimana kan Bapak waktu itu kan belum mengelola sendiri, belum nanam sendiri. Belum. Berarti kan masih beli sayuran di luar, Yes. masih beli buah-buahan tuh di luar. Iya. Nah itu kalau kita nggak kenal cara menanamnya, Geli, sampai kita malah nggak jadi tahu. berbahaya loh Pak Iya, buat jorok kita. bersihnya gitu. Iya. Ya makanya dari situlah saya karena banyak pengalaman beli sayuran dimakan, aduh Nah. bau ini, nggak bau amis, bau apa nggak enak. Akhirnya Kadang-kadang saya- mendatangkan kuman ya Pak. Benar, ya? ada Ya. kutunya, jorok, dan Oke. bisa malah makan sayur yang Ya. tidak jelas tanamnya, Ya. malah kita dapat penyakit baru. Betul. Nah akhirnya saya belajar tanam di luar negeri, saya belajarlah tanam yang namanya hidroponik. Belajar tanam hidroponik, saya ikutin prosedurnya step by stepnya, Ya. tanam yang benar. Dari wadahnya mesti benar, dari nutrisinya, vitaminnya mesti benar, Ya. yang food grade, yang sehat, baru kita menghasilkan sayur yang benar. Termasuk airnya Pak. Yes, Tadi treatment cerita-cerita waternya, tuh, ya. airnya, dan Treatment waternya lain-lainnya. tuh juga penting itu Pak. Ya? Pasti, karena hidroponik kan hydro Pak, itu kita air. tuh kan nggak tahu ya, kalau air itu kita pikir misalnya ya Pak ya, saya mau belajar hidroponik ini di satu pekarangan kecil di rumah saya. Mudah-mudahan salad yang saya mau makan ini dari hasil tanaman saya sendiri. Tetapi water treatmentnya juga harus benar nih. Harus ngerti. Nah, yang dibilang water treatment yang benar ini apa pH-nya harus benar. Semua serba harus diukur Pak ya. Yes, jadi kalau kita bilang hidroponik itu sekarang zamannya adalah presisi agriculture. Jadi agriculture yang pakai ukuran. Semua. Kayak setir mobil tuh ada speedometernya. Iya. Jadi air itu sebelum kita tanam di hidroponik, kita harus ukur dulu pH-nya sama TDS-nya. TDS-nya. TDS itu berarti mineralnya di dalam air atau vitaminnya di dalam air untuk sayur ada berapa. Saya taunya kan Pak, kalau kita punya kolam renang, baru kita tahu tuh air kita pH. tuh diukur pH-nya. Iya, iya. Tapi ternyata ini tanaman hidroponik juga penting banget Penting ya air. Pak. banget, penting. Karena air itu sumber hidupnya itu sayur. Hidroponik itu. Ya, kalau sayurnya itu airnya jorok, sayurnya jadinya juga jelek. Iya. Nah kalau airnya bersih, vitamin unsur AB mixnya atau kita bilang nutrisinya itu bagus, otomatis tumbuh bagus. Hasilnya juga baik. Yes, menjadikan sayur kita bilang sayur enak, Enak, garing, sehat. manis dan sehat. Oh garing. Barusan saya coba makan salad nih yang Pak Yes. Wirawan bawa nih. Itu luar biasa banget tuh ya. Apanya tadi lettuce-nya ya? Garing, Lettuce-nya itu kreok, garing, kayak makan kreok gitu, kerupuk. kayak makan kerupuk. Jadi Yes. bukannya sayur yang lemes-lemes gitu, yang letoy-letoy gitu ya Pak ya? Enggak. Seger, garing gitu loh. Yes, Itu yes. tanam sendiri tuh Pak? Yes, Aduh. karena itu pupuknya bagus, airnya juga bagus, sayurnya tumbuhnya jadi maksimal. Nah, cepet banget Bu. Makanya kalau ibu mau mulai tanam hidroponik, biasa tanda tanam sayur 3 bulan baru jadi, di rumah hanya sebulan udah panen. Udah panen. Setiap minggu kita bisa panen. dengan Saya tanam. bisa makan sayur setiap hari Pak. Mantep. Karena saya suka salad. Yes. Oh gitu ya Pak ya. Kapan ya nanti saya mesti berkunjung nih ke Boleh. tempatnya Pak Wirawan? Ya, Itu sebatas sayuran Pak. Kalau buah-buahan
Berarti Ada. mesti lahan besar dong Pak? Enggak juga. Enggak juga? Buah-buahan saya tanamnya juga di dalam greenhouse. Oh di greenhouse aja Yes, cukup gitu? Di greenhouse cukup. Jadi buah itu selama ada akar, tergantung kita Bisa. mau tanam buah apa. Bisa. Karena hidroponik Ya, kan pakai teknologi. Paling enggak sunkist juice gitu loh. Ya apa? Jeruk gitu jeruk loh Pak. sunkist. Iya, jeruk Saya bisa sunkist. tanam jeruk, tanam duren, tanam melon, tanam apa aja yang ada akar bisa di dalam Durian sih ruangan. nggak usah deh Pak, durian mah beli aja deh. Yang penting tuh yang buat jus itu ya, misalnya ketimun juga ya, Timun, bisa jus pasti. timun kan juga bagus Melon, ya. tomat, terong. terong. Nah itu untuk makan. Iya. Kalau yang buah-buah bisa jambu air bu, Iya. bisa jambu kelutuk, bisa juga sirsak, bisa juga Itu yang di anything. bonsai kecil atau dia bisa tumbuh besar Pak? Yang kayak konsepnya kalau sekarang populer di market Iya. itu, yang di dalam pot bu. Jadi tanaman kayak di dalam pot, cuma kita nggak di jadi nggak pot. besar sekali. Enggak, kita bisa pruning konsep dengan Kayak bonsai teknologi. dong, Pak? Yes, jadi hanya tingginya paling top 1,5 meter lah, 2 meter paling top. Dan itu wah subur banget. Kayak saya kasih sampel aja ya, kayak kita satu pohon jambu, Ya. jambu kelutuk, jambu merah gitu ya. Ya. Jambu merah itu satu pohon bu, saya bisa panen 40 kilo. 40 kilo bu, cuma 2 meter itu tanaman. Ya itu karena teknologinya yang Betul. kasih dia Yang vitamin. penting kita tuh harus tahu knowledge-nya ya Pak. Iya. Jadi kita mau menanam apapun, Bisa. kita mau berkebun apapun, di samping kita juga harus ada hati ya Pak. Nomor satu ada kuncinya love di Pak. hati, benar. Kita itu menyayangin tanaman juga harus dengan hati Dan jaga dan tanamannya jaga. setiap Tapi hari. kita juga yang paling penting juga harus tahu knowledge-nya. Bener. Ini ngobrol-ngobrol sama Pak Wirawan ini saya asik banget Pak. Karena nawaitunya saya ini memang mau belajar. Amin. Terutama tadi tuh juga ada termasuk sausnya juga Saya bikin sendiri. bikin sendiri. Iya, bikin pakai natural punya Natural semuanya. suplemen yang bagus-bagus. Nggak ada kimia-kimia ya Nol, Pak ya? nol. Dan Luar setiap biasa. sayur saya setiap 3 bulan sekali bawa ke departemen pemerintah untuk dicek Cek. dia punya nutrisi levelnya di atas rata-rata atau tidak, dia ada toksiknya atau tidak, dia ada Iya. racunnya atau tidak, ada Kalau itu bakteri. oil coconut tadi Pak? Virgin coconut oil Virgin coconut? itu prosesnya yang saya kerjasama sama petani-petani. Petani kelapanya. Saya kerjasama, saya ngajarin cara proses dan beliin alat-alatnya Ya. untuk diproses virgin coconut oil yang benar. Oh. Karena ada 2 proses di VCO. Satu proses fermentasi pakai bakteri-bakteri Ya. atau enzim. Satu lagi yang namanya langsung cold press, yang diperes. Nah, kalau langsung diperes itu perlu alat, mesin mahal. Ya. Nah, di Indonesia cuma ada 3 unit mesin itu. Nah, salah satu saya bantu petani itu untuk membuatkan cold press konsep. Hasilnya jauh lebih murni, jauh lebih bagus, khasiatnya lebih tinggi dibanding yang pakai fermentasi. 97% orang pakai fermentasi. Kalau kita punya kolesterol, kita konsumsi itu tadi Pak Wirawan bilang 2 sendok setiap hari. Ya. Itu tidak mempengaruhi ke kolesterol kita, Pak. Malah turunin Malah kolesterol. nurun. Jadi Karena prinsipnya virgin coconut oil itu Virgin VCO coconut oil, ya. itu bisa baikin 3 macam. Kolesterol kita turun Ya. dengan dia meningkatkan HDL-nya kita. Ya. Yang jahat kan biasa rendah. Ya, ya. Dia meningkatkan HDL-nya karena dia ada MCT-nya, medium chain triglyceride. Ya. Terus kedua, dia bisa baikin orang pikun, Bu. Alzheimer, Bu. saya dikirimin Pak sama Ibu Miming ya. Nah. Tapi itulah dikirim tapi tidak ada yang menjelaskan saya. Jadi saya masih Nggak ragu. tahu pakainya gimana. Ragu nih minum. Kok ada kolesterol tapi minum oil coconut ini gitu Pak ya. Ketiga, Jadi, Bu, bisa baikin Oh. kanker ucus. termasuk cuka apple tadi Pak. Yes, kalau cuka apel beda lagi. Cuka apel. Kalau itu virgin coconut oil kan 3 unsur, Bu. Baikin pikun, Pikun, naikin turunin HDL-nya atau HDL-nya. turunin kolesterol. Kolesterol. Ketiga, ilangin kanker ucus. Ucus. Karena dia Oh. membuat kita membuang-buang, besar ya manfaatnya. mengisep kita punya racun Iya, di dalam. iya. Oh. Kalau cuka apel itu khusus karena asamnya itu berdasarkan enzim-enzim yang kayak probiotik, Bu, yang bagus. Kita makan, baikin asam lambung kita, Oh. baikin asam urat kita. Waduh. Banyak sekali fungsinya. Banyak banget nih yang saya mesti belajar dari Pak Wirawan nih ya. Tapi satu dulu Pak. Pokoknya gimana caranya bisa terrealisasi kebun mungil saya
saya bisa nanam hidroponik jadi gitu, Pak. taman Oke. sayur. Nanti Benar. kapan-kapan saya harus berkunjung Boleh. ke tempatnya Pak Wirawan. Ya. Oke. Begitu banyak ilmu yang bisa saya dapat, tetapi tidak akan mungkin baru satu kali ini ketemu, Ya. selesai terus saya jadi pinter, itu nggak mungkin ya Pak ya. Butuh waktu 1 bulan atau 3 bulan ya Pak ya. Ya, untuk Kalau kita belajar mau praktek. belajar pelan-pelan tentang hidroponik. Ya. Oke, pemirsa jangan lupa nanti ya Pak Wirawan juga subscribe dong Pak. Pasti, Jangan pasti, lupa pasti. subscribe YouTube saya, like and share Yeni Rahma.